Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Saya Ajeng Tiara Putri, NIM 1908 10 10 20 30 dan Muhammad Sulaiman, NIM 1908 10 10 20 50 akan mempresentasikan tentang materi metode pemahaman Al-Quran dan Hadis atau mafhum. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari kaidah lughawiyah. Kaidah lughawiyah adalah aturan-aturan mendasar yang menjadi standar untuk dipakai dalam pemahaman ayat-ayat Al-Quran yang ditinjau dari sudut kebahasaan. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan kaidah lughawiyah, yaitu ada mantuk dan mafhum. Mantuk sendiri adalah makna tersurat dari suatu kalimat, maka mafhum adalah makna tersirat. Sedangkan mafhum secara bahasa berarti faham atau dapat dipahami. Secara istilahi, mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz tidak berdasarkan pada bunyi bacaan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari mafhum. Mafhum secara bahasa berarti faham atau dapat dipahami. Secara istilahi, mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz tidak berdasarkan pada bunyi bacaan. Mafhum sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah sendiri adalah makna yang hukumnya sesuai dengan mantuk, atau juga berarti makna yang tidak terucapkan sejalan dengan makna yang terucapkan. Sedangkan pengertian dari mafhum muhalafah yaitu makna yang tidak terucapkan dan yang ditarik dari mantuk, namun berbeda dengan makna yang dikandung oleh mantuk. Dan yang selanjutnya, mafhum muwafaqah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu ada fahwal kitab, yaitu apabila makna yang dipahami itu lebih harus diambil hukumnya daripada mantuk. Misalnya keharaman mencaci maki dan memukul kedua orang tua yang tersirat dalam surah Al-Isra ayat 23. Dan yang kedua yaitu adalah nul kitab, yaitu apabila hukum mafhum sama nilainya dengan hukum mantuk. Misalnya dalalah firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 10. Dan yang selanjutnya yaitu ada mafhum muhalafah. Oleh ulama ushul fiqh membagi mafhum muhalafah dibagi menjadi 5 bagian. Antara lain yang pertama yaitu ada mafhum al-laqab, adalah nama untuk suatu benda yang dihubungkan dengan suatu hukum. Yang kedua yaitu ada mafhum al-wasfi atau sifat, adalah menetapkan hukum dalam bunyi mantuk suatu nas yang dibatasi atau diberi kait dengan sifat yang terdapat dalam lafaz. Yang ketiga yaitu ada mafhum syarat. Mafhum syarat sendiri adalah menetapkan kebalikan suatu hukum yang tergantung pada syarat. Dan yang keempat yaitu ada mafhum al-goyah, adalah penyebutan suatu mantuk, hukum sampai batas tertentu atau goyah. Yang kelima yaitu ada mafhum al-a'dad, adalah penetapan kebalikan dari suatu hukum yang dibatasi dengan bilangan tertentu ketika jumlah tersebut tidak terpenuhi. Di sini saya akan mempresentasikan dari slide 13 sampai terakhir. Di sini diterangkan ulama sepakat bahwa mafhum laqab tidak bisa dijadikan hujah. Imam Abu Hanifah berpendapat mafhum mukhalafah tidak dijadikan hujah. Imam Syafi'i berpendapat bisa apabila memenuhi syarat. Menurut Imam Abu Hanifah, mafhum mukhalafah tidak dapat dimasukkan dalam kategori metodologi penafsiran nas-nas Al-Quran dan hadis. Bahkan lebih dari itu, mereka tidak menggunakan mafhum mukhalafah sebagai metodologi dalam memahami syarok. Mengapa? Nas-nas syarok telah menunjukkan adanya kesalahan fasad apabila mafhum mukhalafah diaplikasikan pada nas tersebut. Di bawah ada dalil yang menerangkan inna iddatis syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yaumal khalaqas samawati wal ard minha arba'ati hurumin dalikal ladina al-qiyamu fala tadlimu fihinna anfusakum faqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilukum kafah wa'lamu anallaha ma'al muttaqin, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di
diantaranya 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Quran Surah At-Taubah ayat 36. Mayoritas sifat-sifat yang membatasi mentakyid dalam naskah Al-Quran dan hadis bukanlah untuk membatasi hukum, akan tetapi sekedar dorongan atau peringatan. Wa ummahatakumul lati arda'nakum wa ahwatukum minar rada'ati wa ummahatakum nisaikum wa rabi'ukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Yang artinya ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Quran Surah An-Nisa ayat 23. Ayat di atas menjelaskan adanya 2 sifat, itu anak tiri tersebut ada dalam pemeliharaan sang suami. Yang kedua, ibu anak tiri tersebut telah dicampuri oleh suami. Dan slide yang akhir, yang poin E itu ada terjemahan dari surat An-Nisa ayat 23 yang artinya diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu dan menghimpunkan atau dalam perkawinan 2 perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan selanjutnya yaitu tafsir dari Quran Surat An-Nisa ayat 23, yaitu Allah mengharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian berikut silsilah di atasnya, yakni nenek, buyut, baik dari pihak bapak maupun ibu, anak-anak perempuan kalian berikut silsilah di bawahnya, yakni seperti cucu perempuan dan cicit perempuan. Begitu juga dengan cucu perempuan dari anak-anak laki-laki kalian berikut silsilah di bawahnya, yaitu saudari-saudari kalian yang sekarang seayah atau seibu bibi kalian dari pihak bapak. Jadi seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.